utility ya, ini biasanya skala yang besar, biasanya katakanlah misalnya di atas megawatt ya, megawatt. Modelnya kira-kira seperti ini. Nanti ada PLTS-nya, panel suryanya yang dirangkai sedemikian rupa, kemudian digabungkan di dalam combiner box, kemudian disalurkan ke inverter, dari inverter ke trafo, dan seterusnya ke grid ya. Nah, itu kira-kira ya. Jadi bisa terjadi ya penyaluran langsung ya. Jadi di sini tidak ada baterai ya. Jadi seperti PLTS atap itu juga, dan juga PLTS utility ini dia tidak menggunakan baterai. Nah, saya kemarin waktu beri pelatihan itu banyak yang salah kaprah ya. Jadi mereka pikir dengan memasang PLTS atap, kalau PLN-nya padam, mereka masih bisa ada supply begitu ya. Tidak seperti itu, karena tidak ada baterainya, kecuali mereka mau memasang baterai lagi. Nah, itu bisa terjadi seperti itu. Tapi ya harus ditambahkan alat-alat yang lain begitu ya, untuk mengamankan terhadap ini. Dan pemilihan komponennya pastinya berbeda dengan yang ada sekarang. Itu Nah, seperti itu ya. Jadi panel surya yang dipasang tentunya butuh preferensi ya. Berapa banyak yang mau dipasang? Begitu kan? Di kunjungan kita kemarin kan ada pemasangannya. Kemudian berapa banyak DC combiner yang dibutuhkan? Berapa bater yang dibutuhkan, dan seterusnya. Itu yang seharusnya dihitung gitu ya. Dihitung, dan itu sebenarnya hitungannya tidak susah ya. Tidak susah. Hanya perlu familiar melihat spesifikasi dari komponen yang ada, yang dijual di pasaran, begitu kira-kira. Nah, dalam misalnya inverter atau DC combiner di sini, contoh di sini, ya berapa banyak panel yang sambung secara seri itu menghasilkan nanti total tegangan yang semakin tentunya di jumlah ya. Di jumlah tegangannya, jadi kalau katakan ada 5 panel surya, berarti tegangannya dikali 5 atau di jumlah semua. Nah, dalam sambungan-sambungan juga diharapkan, susunan panel surya diharapkan itu dipilih panel surya yang sejenis. Jadi dipilih panel nomor 1 sekian, panel nomor 2 sekian, dan seterusnya. Itu nanti bukan bisa saja, tetapi banyak hal yang harus. Jadi saya lebih cepat didesain, lebih save waktu, maka diputuskan selalu untuk memilih panel yang akan dipasang itu semua spesifikasinya gitu. Jadi kalau kalian berkunjung ke PLTS pasti panel suryanya semua sama ya, seperti itu. Oke, jadi kalau dia diserikan nanti yang lebih besar ya. Sedangkan kalau dalam rangkaian seri harusnya sama. Nah, kalau dia di paralel bagaimana? Arusnya yang dijumlah, tegangannya sama ya, itu harus diingat ya. Nah, kemudian ini contoh inverter, ada gambar inverter. Ini tadi kalau kita perhatikan susunan panel suryanya ya seperti apa. Kemudian di sini inverter kita lihat. Nah, inverter ini butuh
masukannya, inputnya itu seperti apa, ya. Jadi bisa dicek nanti dari spesifikasinya, spesifikasi inverter. Contoh misalnya kita punya 5 string PV ya, 5 string PV. Nah, 5 string PV ini kan nanti melewati DC combiner, ya, DC combiner baru kemudian masuk ke inverter. Kalau misalnya inverter yang itu kita bisa memilih inverter yang paling tidak juga 5 masukan stringnya, ya gitu ya, sehingga 5 string PV ini bisa disambung masing-masing ke dalam input dari inverter. Jadi itu biasanya dipilih seperti itu. Jadi kita tidak sembarang pilih yang penting inverter, tidak, banyak hal yang harus kita perhatikan. Jumlah input DC-nya, kemudian arus minimum dan maksimumnya itu harus dicek. Harus dicek. Kemudian tegangannya, ya, tegangan maksimum. Kemudian range MPPT-nya. MPPT-nya apa? Ada yang masih ingat? MPPT itu apa? MPPT itu adalah maksimum power point tracking. Jadi satu mekanisme yang biasanya itu dipasang kadang-kadang ikut dengan inverter, kadang-kadang dia tersendiri, ya. Jadi ini sekali lagi, MPPT itu biasanya sudah terpasang kalau ke misalnya kalau ke inverter grid itu biasanya DC inputnya itu sudah menyediakan dalam. Tapi kalau dia yang lain, maka biasanya MPPT ikut di solar charge. Itu biasanya dipisahkan begitu ya. Nah, dalam hal ini connect ke grid ya, berarti nanti ada range dari inverter ini ya. Nanti kita lihat contohnya.